Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kapan saja, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam, tergantung Bapak Ibu menontonnya. Perkenalkan, nama saya Didit Pramono. Saya peserta Latsar Angkatan 12 dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan presentasi tugas learning journal tentang komitmen mutu dan anti korupsi. Oke, langsung saja ke materi pertama. Komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan wujud layanan bagi aparatur kepada masyarakat dan pekerjaan tersebut harus berdasarkan internalisasi konsep akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, karena bersentuhan langsung dengan penerima manfaat layanan, yaitu masyarakat. Hal yang melatar belakangi kita untuk mempelajari komitmen mutu adalah maraknya kasus korupsi sebagai cerminan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak efisien. Kemudian banyaknya program pembangunan sarana fisik yang terbengkalai sebagai cerminan ketidakefektifan roda pemerintahan. Ketiga, kecenderungan pelaksanaan tugas yang lebih bersifat rule-driven dan sebatas menjalankan rutinitas kewajiban. Sebagai cerminan tidak adanya kreativitas untuk melahirkan inovasi, serta masih banyaknya keluhan masyarakat karena merasa tidak puas atas mutu layanan aparatur, sebagai cerminan penyelenggaraan layanan yang kurang bermutu. Sebelum kita membahas tentang komitmen mutu, kita harus mempelajari dan mengetahui konsep-konsep dalam komitmen mutu. Yang pertama adalah konsep efektivitas dan efisiensi. Menurut Richard, dalam Tita Maria Kanita mendefinisikan efisiensi sebagai berikut. Efisiensi merupakan organisasi jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Kemudian, masih menurut Richard, efektivitas organisasi berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakannya. Apabila kedua itu digabungkan, dapat kita simpulkan bahwa efisiensi diukur dari ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga dapat diketahui ada atau tidak adanya pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Konsekuensi dari penyelenggaraan kerja yang tidak efektif dan tidak efisien adalah tidak tercapainya target kerja, ketidakpuasan banyak pihak, menurunkan kredibilitas instansi tempat bekerja di mata masyarakat, bahkan dapat menimbulkan kerugian secara finansial. Kemudian, konsep komitmen mutu yang selanjutnya adalah inovasi. Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Menurut Richard, dalam bukunya Tita Maria Kanita, bahwa inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan dalam dunia persaingan.
Proses inovasi sendiri dapat terjadi secara perlahan atau yang bersifat evolusioner, atau bisa juga berjalan dengan cepat, yaitu bersifat revolusioner. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa esensi yang terkandung dalam istilah inovasi adalah perubahan. Konsep mutu, menurut Julian Yamit, mengutip pendapat sejumlah pakar tentang pengertian mutu, yaitu pertama, menurut Edward Deming, mutu adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Kemudian menurut Crosby, mutu merupakan nihil cacat, kesempurnaan, dan kesesuaian terhadap persyaratan. Yang ketiga menurut Juran, mutu merupakan kesesuaian terhadap spesifikasi. Berdasarkan pendapat di atas, dapat kita simpulkan bahwa mutu mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan, customer, sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, dan bahkan melampaui harapannya. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian suatu hasil kerja. Manajemen mutu sendiri harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh komponen organisasi untuk senantiasa melakukan perbaikan mutu agar dapat memuaskan pelanggan. Dalam diagram yang dibuat oleh Bill Craig, kelima pilar di atas memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang tinggi. Organisasi merupakan pilar tengah yang membuat kerangka kerja berorientasi mutu. Produk yang bermutu sebagai hasil kerja organisasi diperoleh melalui proses yang bermutu pula, dengan didukung komitmen tinggi dari seluruh komponen organisasi. Dari bagian di atas, dapat kita simpulkan, apabila sebuah institusi pemerintah menginginkan kinerja yang bermutu, maka terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya adalah rencana mutu, sosialisasi mutu, pengawasan mutu, implementasi dan pengawalan mutu, perbaikan mutu, output dan outcome, yang mana keenam faktor tersebut yang akan mempengaruhi kinerja dari institusi pemerintah tersebut. Terdapat dua teknik atau metode perbaikan mutu. Yang pertama, metode Plan, Do, Check, Act. Plan, yaitu kita merencanakan. Do, kita melaksanakan. Ketiga, kita melakukan check atau mengawasi. Apabila terdapat sebuah kesalahan, kita akan memperbaikinya lagi. Yang kedua, diagram sebab akibat. Diagram sebab dan akibat adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi akar permasalahan yang dianggap menjadi kendala dalam mutu. Nilai-nilai dasar orientasi mutu. 1. Mengedepankan komitmen terhadap kepuasan customer atau klien. 2. Memberikan layanan yang menyentuh hati untuk menjaga dan memelihara agar customer atau klien tetap setia. 3. Menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas tinggi tanpa cacat tentunya, tanpa kesalahan, dan tanpa adanya pemborosan. 4. Beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik yang berkaitan dengan pergeseran tuntutan kebutuhan customer maupun perkembangan teknologi. Menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Kemudian nilai-nilai dasar orientasi mutu yang terakhir adalah melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara. Di antaranya adalah pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi, dan benchmark. Setelah kita belajar mengenai komitmen mutu, kita seharusnya mengimplementasikan mutu dalam layanan publik.
Di antaranya adalah memahami fungsi, tugas pokok, dan peran yang diberikan institusi, memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang pekerjaannya, merencanakan target mutu layanan yang akan ditampilkan, memahami karakter pelanggan yang akan dilayani, menguasai teknik pelayanan prima, melayani dengan hati, menerima kritik dan saran untuk perbaikan ke depan. Kemudian materi selanjutnya adalah materi tentang anti korupsi. Asal kata korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin corruptio, corruptus, corrumpere, yang kemudian diserap dalam bahasa Inggris menjadi corruption, corrupt, atau corruptie dalam bahasa Belanda, yang memiliki arti menurut Kamus Bahasa Indonesia busuk, palsu, suap. Menurut Kamus Hukum, buruk, rusak, suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Menurut The Lexicon Webster Dictionary, korupsi sendiri memiliki arti kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Pengertian korupsi menurut Indrianto Seno Aji. Berdasarkan pemahaman dan dimensi baru mengenai kejahatan yang memiliki konteks pembangunan, pengertian korupsi tidak lagi diasosiasikan dengan penggelapan keuangan negara saja. Tindakan penyuapan dan penerima komisi secara tidak sah juga dinilai sebagai sebuah kejahatan. Kemudian pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi juga diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Di dalamnya juga menyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ciri-ciri korupsi dilakukan oleh lebih dari satu orang. Merahasiakan motif, ada keuntungan yang diraih, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Yang keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum. Kemudian yang terakhir, mengkhianati kepercayaan. Pencurian adalah tindakan yang secara melawan hukum mengambil sebagian atau seluruhnya barang atau hak orang lain dengan tujuan untuk memiliki atau memperoleh keuntungan. Sedangkan penggelapan merupakan pencurian barang atau hak yang dipercayakan atau berada dalam kekuasaan pelaku serta penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan. Kedua ini bisa kita masukkan sebagai tindakan korupsi. Nah, pada dasarnya, korupsi merupakan mencuri dan menggelapkan uang negara. Korupsi sendiri dapat terjadi karena penegakan hukum yang tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang, tidak adanya lingkungan yang anti korup,
rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan atau keserakahan, pemberian imbalan dan jasa, gagalnya pendidikan agama dan etika. Semua ini merupakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi. Terdapat 30 jenis delik korupsi. 2 di antaranya mengatur tentang perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 28 jenis mengatur tentang perilaku penyelenggara negara. Dari 30 jenis delik korupsi itu, dapat kita sederhanakan jenis-jenis korupsi menjadi 7. Yang pertama, terkait keuangan negara atau perekonomian negara. 2, mengenai suap menguap. 3, penggelapan dalam jabatan. 4, pemerasan. 5, perbuatan curang. 6, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang terakhir adalah korupsi yang terkait dengan gratifikasi. Dampak-dampak korupsi yang dapat kita rasakan sejauh ini, yang pertama, fenomena tentang kerusakan hutan atau lingkungan. Yang kedua, fenomena tentang bangunan yang cepat rusak. Yang ketiga, fenomena penegakan hukum yang tidak dapat tegak dan berlaku adil, di mana yang kita lihat sekarang, fenomena hukumnya adalah tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Yang keempat, fenomena layanan yang lama, sulit, dan birokrasinya panjang. 5, fenomena merebaknya narkoba. Yang keenam, fenomena negara dengan sumber daya alam yang melimpah, namun tidak dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat atau menyinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.